Kabinet Zakon Prabowo Subianto yang bisa jadi cuman omon-omon. Kenapa kok bisa saya bilang seperti itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi begini, Prabowo Subianto ini kan memang beberapa hari yang lalu mengungkapkan bahwa kabinetnya ini nanti akan diisi dengan kabinet Zakon. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Kabinet Zakon Prabowo Subianto yang bisa jadi cuman omon-omon. Kenapa kok bisa saya bilang seperti itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi begini, Prabowo Subianto ini kan memang beberapa hari yang lalu mengungkapkan bahwa kabinetnya ini nanti akan diisi dengan kabinet Zakon. Nah, mungkin sebagian besar pemirsa Siwo TV, teman-teman sudah paham apa itu kabinet Zakon. Tapi mungkin ada yang belum, mari kita pahami bersama. Apa itu kabinet Zakon? Jadi teman-teman, kabinet Zakon itu adalah kabinet yang berisi orang-orang ahli di bidangnya. Mereka adalah para profesional yang sama sekali tidak terafiliasi dengan partai politik. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak? Atau cuma sekedar omon-omon? Mengingat Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran, ini mereka diisi adalah koalisi partai yang sangat amat gemuk dengan banyak sekali partai. Dengan ketua umumnya sekarang rata-rata mereka adalah menteri di era Presiden Jokowi. Nah, kalau misalkan nanti tidak diisi oleh orang-orang itu, kemudian diisi murni oleh orang-orang profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik, apa mungkin? Kalau bagi saya itu sangat amat mustahil. Sekarang begini, siapa sih orang-orang yang profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik? Kita sebut saja Bu Sri Mulyani. Lalu kemudian juga ada Bu Retno Marsudi. Lalu kemudian ada Pak Mahfud MD. Kemudian ada Pak Basuki Hadimulyono. Meskipun belakangan Pak Basuki ini dikabarkan punya KTA dari PDI Perjuangan. Tapi itu sampai sekarang hanya isu, hanya kabar hembusan angin. Tidak pernah terbukti. Itu adalah orang-orang profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Itu ada di kabinet Presiden Jokowi. Seperti juga Pak Muhadjir Effendi. Nadiem Makarim. Dan beberapa orang yang lainnya. Ini, orang-orang profesional ini memang ada beberapa yang ditempatkan di kabinet. Tapi kalau misalkan semua menteri ini adalah orang-orang profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik, sepertinya tidak mungkin. Mustahil. Karena kalau kita melihat partai-partai koalisi Indonesia Maju, ini mereka semuanya rata-rata ketua umumnya adalah para menteri. Seperti Erlangga Hartarto yang dulu ketua umum Partai Golkar adalah Menko Perekonomian. Lalu kemudian ada Bahlil Lahadalia. Sekarang jadi ketua umum Partai Golkar, dia juga adalah Menteri ESDM. Lalu kemudian ada Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional. Ada AHY, ketua umum Partai Demokrat yang juga sekarang sebagai Menteri Pertanahan. Lalu kemudian di bawah-bawahnya orang-orang yang bukan ketua umum partai. Seperti kita melihat dulu Pak Yasona Lawli, Menkumham, kemudian digantikan oleh Pak Supratman yang juga adalah orang dari Partai Gerindra. Lalu kemudian banyak sekali dua orang dari Partai Nasdem yang terkena kasus seperti Syahrul Yassin Limpo dan Johnny G. Plate, itu dari Partai Nasdem. Kemudian Ibu Siti Nurbaya Bakar, kemudian juga ada Bu Puspa Yoga, itu semuanya adalah orang-orang dari kementerian, dari partai-partai politik. Nah, apalagi sekarang mengingat partai-partai yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju seperti Nasdem, kemudian PKB, PKS, mereka ini kan juga kabarnya meminta jatah menteri masing-masing satu. Kalau misalkan
Prabowo Subianto ngotot membentuk kabinet Zakon, sepertinya mereka juga akan menarik dukungan dan bisa jadi nantinya akan menjadi oposisi di parlemen. Itu akan sangat merugikan Prabowo sendiri. Nah, jadi kalau yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini sebetulnya, kalau bagi saya, entah apa tujuannya, yang jelas itu tidak mungkin terwujud. Apalagi sekarang jumlah kementerian, undang-undangnya yang kemarin mengatur ada 34 kementerian dan lembaga, itu kan sudah dihapuskan angka 34 itu. Jumlahnya terserah dari presiden terpilih nanti. Nah, disitulah nanti Prabowo Subianto ini kan kalau kita tahu memang setiap kali dia memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah kepanitiaan katakanlah, itu selalu membuat kepanitiaan atau tim kerja itu yang benar-benar gemuk memang. Ini kan dikabarkan akan ada 44 kementerian dan juga lembaga. Seperti contohnya misalkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata ini nanti sendiri, kemudian juga Ekonomi Kreatif ini ada badannya sendiri atau lembaga sendiri. Itu salah satu contoh. Akan dipecah-pecah seperti Kementerian KLH, kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM, ini nanti urusannya imigrasi, kemudian juga urusannya tentang lapas, ini kan akan dipecah-pecah. Nah, itu kan akan menimbulkan banyak sekali orang-orang baru, lembaga-lembaga baru, kementerian baru, yang kemungkinan nanti juga akan membebani APBN kita. Pasti akan ada infrastruktur baru, kemudian untuk menggaji para menterinya yang baru-baru, belum lagi staf-stafnya, orang-orang yang ditempatkan di sana, berapa puluh orang, mungkin juga berapa ratus orang baru yang akan menempati posisi baru yang tentunya akan membebani APBN kita. Nah, dengan adanya Kabinet Zakon, kemudian orang-orang profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik, apakah parpol-parpol pendukung dari Prabowo Subianto ini akan setuju? Saya rasa partai-partai itu kemungkinan besar tidak akan setuju. Mereka ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, mendukung Prabowo Gibran. Itu kan tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan posisi. Selain mereka ada di parlemen, mereka kan juga ada di eksekutif. Mereka ingin tokoh-tokohnya atau mungkin juga ketua umumnya ada di kabinet. Itu kan tujuan mereka bergabung. Nah, sekarang kalau misalkan mereka sudah bergabung, kemudian ketua umum mereka atau kader-kader partai mereka tidak dipakai dalam kabinet, terus buat apa ada di koalisi ini? Kan seperti itu logikanya. Mungkin bagi saya, apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ketika dia mengatakan ingin membentuk Zakon kabinet, ini sepertinya ingin menyingkirkan peran dari keluarga Jokowi, terutama Gibran. Karena kalau kita melihat, ada beberapa orang-orang di kementerian, ini kan memang yang orang-orangnya Pak Jokowi, seperti Bahlil. Mungkin dengan adanya Kabinet Zakon, orang-orang yang seperti Bahlil ini tidak akan dipakai. Mungkin tujuannya Prabowo seperti itu. Tapi kemarin kita sempat melihat Pak Jokowi menyampaikan bahwa bagus kalau misalkan Prabowo Subianto di pemerintahan berikutnya akan membentuk Zakon kabinet. Itu cukup bagus. Tapi kan ya nggak masuk akal. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini cuma sekedar kalau kita bilang abang-abangan lambe lah. Hanya basa-basi saja. Tapi sebetulnya dia dongkol juga lah. Kalau misalkan Zakon kabinet, nah orang-orang saya kan nggak bisa ditempatkan di sana. Kan itu intinya. Dan kalau misalkan nanti dijadikan Zakon kabinet, orang-orang yang ditempatkan itu tidak akan mungkin mereka tidak terafiliasi dengan partai politik. Oke lah, misalkan mereka adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Misalkan Menkumham misalkan nanti adalah Yusril Iza Mahendra. Misalkan beliau adalah ketua umum Partai Bulan Bintang. Misalkan lagi nanti siapa? Orang-orang yang ahli di bidang teknologi informasi ditaruh di Menkominfo. Pasti juga nanti orang-orang ini akan terafiliasi dengan partai politik. Seperti sekarang, Menkumham, Pak Yasona Lawli, itu adalah orang yang pakar di bidang hukum, tapi beliau adalah kader PDI Perjuangan. Meskipun pada akhirnya digantikan oleh Pak Supratman, beliau adalah orang dari Partai Gerindra. Sama, orang-orang profesional tapi terafiliasi dengan partai politik. Mungkin bisa menempatkan orang-orang profesional yang tidak terafiliasi, tapi hanya sebagian orang, mungkin antara 5 sampai 10 orang, tapi selebihnya adalah mengakomodir orang-orang yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Itu sudah pasti.
Jadi, apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini, kalau bagi saya, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah ingin mengesampingkan peran dari Gibran, supaya dia tidak ikut cawe-cawe. Karena sebetulnya memang menentukan menteri itu adalah hak prerogatif dari presiden terpilih, bukan wakil presiden. Tapi mengingat Gibran yang memang dititipkan oleh Pak Jokowi untuk ada di pemerintahan ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran nanti juga akan ikut cawe-cawe menentukan siapa orang-orang yang dilibatkan dalam kabinet ini. Makanya Prabowo Subianto menyampaikan zakon kabinet supaya tidak ada cawe-cawe dari keluarga Presiden Jokowi melalui Gibran, supaya benar-benar menempatkan orang-orang yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto. Meskipun nanti orang-orang itu adalah orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik tertentu. Apakah itu nanti akan terwujud? Kalau bagi saya sepertinya sulit. Misalkan pun orang-orang ini adalah orang-orang profesional, tidak bisa dipungkiri kemungkinan orang-orang ini adalah orang-orang parpol. Dan kalau misalkan ini benar-benar terjadi, lalu bagaimana dengan keluarga Presiden Jokowi? Lalu bagaimana dengan Gibran? Perannya akan sangat amat dikesampingkan. Tapi, apa iya Gibran nanti tetap dilantik tanggal 20? Kita tunggu saja sambil minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Omon, omon.